Salam GKI, hai kids. Wah, adik-adik, kita sekarang ketemu lagi di sekolah minggu online. Wah, apalagi hari-hari ini pasti banyak adik-adik yang banyak yang keluar kota ya. Tapi kita tetap semangat untuk sekolah minggu. Sudah siap semua untuk beribadah? Siap ya? Ya, kita akan memuji nama Tuhan. Lagu yang pertama kita akan menyembah Tuhan dengan haleluya, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, kita harus terus puji Tuhan, memuji Tuhan. Karena kita memang semangat ya kalau memuji Tuhan, nggak ada yang sedih, nggak ada yang apalagi merenung, menangis, nggak ada ya. Apalagi hari-hari ini liburan pasti menyenangkan bersama keluarga dan tetap tidak lupa untuk memuji Tuhan. Kita terus ya akan memuji Tuhan, tapi sebelum lanjut sekolah minggunya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini, saat ini kami boleh terus memuji Tuhan. Kami akan juga mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, karena kami terus ingin menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah hari ini, supaya ibadah kami layak di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan lanjut memuji Tuhan. Siapa yang disayang Tuhan? Kita ya, Bu Guru dan juga adik-adik semua yang ada di rumah yang sedang beribadah. Yuk kita akan memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Yuk berdiri yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang
refrennya ya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Iya, Yesus sayang padaku, sayang Bu Guru, sayang adik-adik juga. Semua disayang, semua disayang sama Tuhan Yesus. Ada lagunya juga. Kita lanjut ya, tetap berdiri. Yesus cinta semua anak. Ya, kita sambil tepuk tangan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Iya, Tuhan Yesus cinta semua bangsa di dunia juga. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Iya kan? Yesus cinta semua anak di dunia, bangsa di dunia juga Yesus cinta, ya, karena Yesus sayang sama kita, Yesus cinta sama kita juga harus sayang, kita juga harus cinta sama Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan kita buat Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sudah siapkan dari tadi? Ya, sekarang boleh duduk sambil menyiapkan persembahan. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Sekali lagi ya. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Ya, kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Berkati papa mama yang sudah bekerja. Tuhan berikan kesehatan dan semangat terus untuk bekerja dan melakukan aktivitasnya. Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memujikan Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab,
kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Nah, adik-adik, saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bu Ar, tunggu dong. Aduh, susah benar masukin benang ini ke dalam jarum, Bu. Dari tadi saya coba-coba nggak masuk-masuk. Iya, coba mungkin Ibu Ar bisa. Coba. Aduh, dari tadi kerjaan saya nggak kelar-kelar, Bu. Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa juga Gak nih. bisa nih Bu Truli, gimana nih? Nggak Boleh minta bisa. tolong orang lain aja deh, saya nyerah, Bu. Nggak bisa ya. Ya udah, nanti ini saya bawa. Iya. Siapa tahu nanti di sana Iya, bisa bantu orang ya, lain Bu, ya. bantu. Oke. Thank you, Bu Bu Truli. Ar. God bless you. Dadah. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali Ibu bertemu dengan kalian semua. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Pada kesempatan minggu pagi yang cerah ini, kalian sudah memberikan pujian kalian yang terbaik buat Tuhan. Bahkan diberikan kesempatan juga untuk memberikan persembahan. Dan tiba saatnya sekarang, roh kalian harus diberikan makanan. Bukan hanya tubuh jasmani kalian saja yang butuh makanan. Roh kalian juga harus diperbaharui dengan apa? Dengan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik semua, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita datang di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau tadi kami sudah memberikan puji-pujian kami, bahkan kami sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba saatnya kami duduk manis untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bantu setiap anak-anak ini ya Tuhan, untuk mereka mempersiapkan hati mereka, agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh mereka mengerti dan dipahami, serta Roh Kudus yang akan memampukan anak-anak ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari. Bapa di dalam sorga, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan segala keterbatasan, kiranya Engkau mau mengurapi, agar setiap apa yang Tuhan ingin sampaikan, boleh disampaikan melalui hamba-Mu kepada anak-anak sekolah minggu yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Adik-adik semua, tadi kalian perhatikan gak di awal-awal ketika ibu meminta pertolongan Ibu Artini untuk memasukkan benang ke dalam jarum? Wah adik-adik, menurut kalian nih ya, pekerjaan memasukkan benang ke dalam jarum itu pekerjaan yang gampang, sulit, atau susah-susah segampang? Kalau buat ibu, adik-adik terus terang ya, sulit untuk memasukkan benang ke dalam jarum. Karena apa? Keterbatasan penglihatan ibu. Nah, adik-adik, begitu juga dalam kehidupan keseharian kalian dan ibu juga. Terkadang ketika kita melakukan pekerjaan ya, dan itu terasa sulit sekali, lalu kemudian kita mulai marah, kita nggak sabar, kita menjadi sangat kesal. Lalu kemudian kita berpikir untuk meninggalkannya. Itu seperti yang tadi ibu lakukan, ibu memberikan jarum dan benangnya, meminta Bu Artini untuk dibantu oleh orang lain. Adik-adik, seringkali dalam kehidupan kita juga kita melakukan hal yang demikian. Awal-awalnya semangat, tetapi lama-kelamaan menjadi bosan, menjadi jenuh. Contohnya ketika kalian masuk ke sekolah yang baru, ke kelas yang baru, kalian bertemu dengan bapak ibu guru yang baru, teman-teman sekolah yang baru, kalian sangat semangat. Tetapi lama-kelamaan sekolah menjadi rutinitas yang membosankan, jenuh. Kalian seperti itu enggak adik-adik? Nah, coba kalian berpikir ya adik-adik, jangan seperti itu. Ya? Nah, hari ini kita akan mendengarkan ibadah kita yang terambil dari 1 Raja-Raja 11.
mengenai Raja Salomo yang berpaling dari Allah. Raja Salomo tidak seperti ayahnya Raja Daud dalam hal mengikut Tuhan. Raja Daud sampai matinya ia tetap setia kepada Allah meskipun ia banyak melakukan kesalahan. Tetapi hati Raja Daud tidak pernah berpaling daripada Allah. Berbeda dengan Raja Salomo. Salomo pada awal menjabat sebagai raja, hatinya sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menampakkan dirinya 2 kali kepada Salomo. Ketika Salomo mengkhawatirkan bagaimana ia akan menjadi raja, seperti apa, Tuhan hadir dalam mimpinya. Dan Tuhan memberikan Salomo hikmat serta kekayaan. Kedua, ketika Salomo selesai membangun bait Allah, Tuhan menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Tuhan berjanji akan menyertai kerajaan Salomo bila ia terus setia kepadanya. Sayang adik-adik, Salomo tidak bisa terus-menerus setia dan taat kepada Tuhan. Setelah bertahun-tahun menyembah Allah, pada akhir hidupnya Salomo melupakan Tuhannya. Salomo semakin tua, ia memiliki banyak sekali istri. Ada sekitar 1.000 orang. Wah, luar biasa. Istri-istrinya itu kebanyakan bukan orang yang beriman kepada Tuhan. Mereka mempunyai dewa-dewi dan patung-patung sembahan. Karena Salomo mencintai istri-istrinya, ia mengabulkan mereka untuk membangun kuli-kuli penyembahan dan patung-patung dewa-dewi mereka. Bahkan adik-adik, setelah Salomo tua, para istrinya itu mengajak Salomo untuk menyembah dan memberikan persembahan kepada dewa-dewi sembahan mereka. Sayangnya, Salomo mengikutinya adik-adik. Salomo di usia tuanya menyembah banyak dewa persis seperti yang dilakukan istri-istrinya. 1 Raja-Raja 11 ayat 9a. Tuhan pun murka kepada Salomo karena ia telah berpaling daripada Tuhan. Keadaan hidup Salomo yang seperti itu membuat Allah marah. Hati Salomo sudah menyimpang, berpaling dari Tuhan yang ditaatinya sejak dari masa mudanya. Kemarahan Tuhan membuat Salomo harus menanggung hukumannya. Apa hukuman Salomo karena ia telah meninggalkan Tuhan? 1 Raja-Raja 11 ayat 9a. Tuhan pun murka kepada Salomo sebab hatinya telah berpaling dari Tuhan. Sekali lagi kita ulangi yuk. 1 Raja-Raja 11 ayat 9a. Tuhan pun murka kepada Salomo sebab hatinya telah berpaling dari Tuhan. Tuhan akan mengoyakkan kerajaannya menjadi 2 bagian. Kerajaan Israel yang begitu megah dan sejahtera di masa kepemimpinan Salomo. Nanti pada saatnya setelah Salomo wafat, Tuhan akan membuat kerajaan itu menjadi terpecah. 2 kerajaan Israel di utara dan kerajaan Israel di selatan. Adik-adik, kita baca ayat hafalan kita hari ini sama-sama ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 9a. Tuhan pun murka kepada Salomo karena ia berpaling daripada Allah. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 9a. Tuhan pun murka kepada Salomo karena hatinya telah berpaling daripada Allah. Adik-adik, sangat disayangkan ya, Raja Salomo itu sejak kecilnya sangat beriman kepada Allah, bahkan ia taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika Salomo menjadi dewasa, bahkan ia menjadi tua, Salomo mulai mengikuti dewa-dewi yang disembah oleh para istrinya. Sehingga Salomo pun berpaling dari Tuhan. Sangat menyedihkan sekali ya adik-adik, sehingga Salomo pun meninggalkan dan berpaling dari Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan keyakinan kalian saat ini kepada Tuhan Yesus Kristus? Mungkin di saat kalian masih kecil saat ini, kalian beriman kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kalian. Tetapi apakah ketika kalian beranjak dewasa, kalian mulai meninggalkan Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi keinginan dunia? Tidak boleh adik-adik. Oleh karena itu, mari bersama-sama pada pagi hari ini kita bertekad memiliki iman dan keyakinan hanya kepada Tuhan.
di mana kita dengan taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan sampai ketika Tuhan pun memanggil kita, kita didapati oleh Tuhan tetap melakukan pekerjaan yang setia, melayani Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mari bersama-sama kita akhiri ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa. Yuk kita tutup bersama-sama. Allah Bapa, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan dan kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini, di mana kami belajar melalui kehidupan Raja Salomo. Di saat-saat usia mudanya, Salomo begitu mengasihi Tuhan, taat, beriman, melayanimu. Tetapi semenjak Salomo bertumbuh menjadi dewasa, Salomo pun meninggalkan Tuhan. Sangat disayangkan sekali ya Tuhan Yesus apa yang dilakukan oleh Salomo. Kami berdoa pada saat ini, kami tidak mau menjadi seperti Raja Salomo, di mana ketika kami begitu mengasihi Tuhan di usia-usia dini kami, namun di usia tua kami meninggalkan-Mu. Biarlah Bapa pada saat ini, anak-anak-Mu yang hadir mendengarkan ibadah online di tempat ini, kami memiliki satu iman dan tekad kepastian di hadapan-Mu, di mana kami mau melayani-Mu seumur hidup kami. Kami menaruh iman pengharapan kami hanya kepada Allah yang hidup. Bantu kami ya Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan ini boleh nyata dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Melalui Roh-Mu yang hidup, Tuhan yang akan memampukan anak-anak ini untuk terus menjadi terang dan berkat bagi sesamanya. Sehingga melalui kehidupan anak-anak sekolah minggu ini, sungguh nama Tuhan semakin ditinggi dan dimuliakan. Terima kasih Allah Bapa, ini doa permohonan kami sudah berdoa. Amin.